Nah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerima upah satuan, dan penerima upah borongan dengan upah harian. Oke, kita akan masuk pada contoh yang pertama. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungannya. Contoh yang kedua, Nanang Hermawan belum menikah pada bulan Maret 2016, bekerja pada perusahaan PT Tanijaya, menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerima upah satuan, dan penerima upah borongan dengan satuan. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016, karyawan tidak tetap atau karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hasil kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian satu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi pekerja. Materi selanjutnya dalam peraturan tersebut, pada pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000 dalam PTKP 2016, maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama dengan perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Berikut adalah jenis-jenis upah yang didapatkan oleh karyawan tidak tetap. Yang pertama adalah upah harian, upah yang diperoleh karyawan secara harian. Lalu yang kedua, upah mingguan. Upah mingguan ini adalah upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan.
Upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Lalu yang keempat adalah upah borongan, upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian satu jenis barang tertentu. Jadi intinya, jika seorang pegawai tidak tetap memiliki gaji kumulatif dalam satu bulan itu lebih dari 4.500.000 akan dikenakan PPh pasal 21. Berikut ini adalah cara menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian atau borongan. Yang pertama, menentukan jumlah upah harian atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari. Yang pertama, untuk menentukan upah mingguan dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu. Yang kedua, untuk menentukan upah satuan dikali jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Dan yang terakhir, untuk menentukan upah borongan yaitu dibagi dengan jumlah hari dalam penyelesaian pekerjaan borongan. Yang kedua, tidak ada PPh 21 yang dikenakan jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan belum melebihi 4.500.000. Yang ketiga, PPh pasal 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurang 450.000 lalu dikalikan 5% jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari 450.000 tetapi jumlah kumulatif satu bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Keempat, PPh pasal 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari, lalu dikali 5% jika jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari 4.500.000 tetapi kurang dari 10.200.000. Yang kelima, berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A jika jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari 10.200.000. Untuk lebih jelasnya, kajian menyediakan tabel tarif dan dasar pengenaan pajak yang dikenakan pada karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika penghasilan sehari kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000, itu tidak akan dikenakan potongan PPh pasal 21. Yang kedua, jika penghasilan sehari lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000, itu akan dikenakan PPh pasal 21 dengan cara perhitungan 5% dikali upah dikurangi 450.000. Lalu yang ketiga, jika penghasilan kurang dan lebih dari 450.000, tetapi penghasilan kumulatif sebulannya itu lebih dari 4.500.000, itu akan dikenakan PPh pasal 21 dengan cara perhitungan 5% dikali upah dikurangi PTKP dibagi 360. Lalu yang terakhir, jika penghasilan sehari kurang dari atau lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 10.200.000, itu akan dikenakan PPh pasal 21 dengan perhitungan yaitu sesuai dengan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Contoh ini adalah contoh untuk upah satuan. Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronik. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam satu minggu atau 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Untuk perhitungan PPh pasal 21 upah mingguan, yang pertama perlu kita lakukan adalah mencari upah harian, di mana upah satu minggu yaitu 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. 500.000 itu kan sudah melebihi 450.000. Jadi kita menggunakan tarif sebesar 5% dikali upah dikurang 450.000, ketemulah 50.000. Selanjutnya kita cari PPh pasal 21 terutang yaitu 6 dikali 5% dikali 50.000.
Kenapa dikali 6? Dikarenakan kita mencari potongan PPh pasal 21 dalam 1 minggu, jadi dikali 6. Hasilnya sama dengan 15.000. Maka PPh pasal